Aduh pemirsa, hari ini hujan, kemarin panas, terus mungkin nanti malam akan hujan lagi, panas hujan, bikin kepala pusing. Di tengah cuaca ekstrim seperti ini, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan kena penyakit karena cuaca yang lagi ekstrim ini. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita dan bagaimana ya cara mengatasinya di tengah cuaca ekstrim seperti ini? Kita akan menanyakannya langsung bersama dengan Dr. Hadianti, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Sekar, sehat ya? Nah, alhamdulillah sehat. Harus sehat terus dong di tengah cuaca ekstrem seperti ini. Nah dokter, tapi saya penasaran nih, apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika di tengah cuaca ekstrem seperti ini? Ya, jadi perubahan-perubahan cuaca, apalagi cuaca ekstrim ya, yang tidak normal ya, itu dapat menyebabkan kelembapan udara menjadi tinggi atau rendah, kemudian siklus termal kita menjadi berubah gitu ya. Kemudian juga tekanan udara, polusi udara, itu akan menyebabkan sistem imun kita menjadi lemah, Mbak. Dia akan lebih mudah terangsang, kemudian akan menimbulkan juga kuman-kuman yang tadinya baik-baik saja hidupnya, dengan adanya situasi tadi menjadi tempat yang nyaman dia untuk berkembang biak. Jadi akan lebih mudah menyerang sistem imun kita. Oke, nah sorry dok, tadi dokter menyebutkan thermal, itu tuh maksudnya apa tuh dok? Ya, thermal itu suhu ya Mbak. Jadi suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin tidak boleh ya. Kalau terlalu panas misalkan kita sering dengar nggak Mbak yang namanya heat stroke? Ya. Heat stroke tuh kenapa tuh dok? Iya, jadi heat stroke itu adalah suasana tubuh kita melebihi 40 derajat panasnya. Kemudian juga di lingkungan kita juga lebih tinggi dari itu. Kemudian juga terpapar terus-menerus, sehingga lama-lama tubuh akan kepanasan, hipertermi. Terpapar sinar matahari? Betul. Oh, jadi cuacanya begitu panas sehingga membuat tubuh kita juga jadi ikutan panas dan panasnya berlebihan gitu ya dok? Iya, betul. Jadi kita sebut dia sebagai heat stroke ya. Nah, kalau cuacanya dingin juga bisa Mbak, menyebabkan hipotermi. Ya. Kemudian hipotermi ini malah menyebabkan lebih sering kepada organ-organ pernapasan kita. Jadi organ pernapasan kita menjadi dingin, kering ya. Jadi mudah terserang untuk batuk, sakit tenggorokan, flu. Kemudian yang paling tinggi lagi bisa menyebabkan infeksi paru-paru, seperti itu. Nah dokter, ada fakta atau mitos nih, gatal dan nyeri tenggorokan adalah salah satu gejala tanda imunitas tubuh ini terganggu. Itu fakta atau mitos dokter? Nah itu termasuk fakta. Gatal itu adalah salah satu gejala, dan ditambah dengan sakit tenggorokan adalah gejala adanya peradangan. Ya, di dalam saluran pernafasan kita, terutama saluran nafas atas. Atau gatal juga bisa disebabkan karena kita mempunyai bawaan alergi ya. Nah, selain alergi cuaca dingin gitu ya dokter ya. Jadi selain infeksi tadi, sistem imun kita juga dapat merangsang alergen-alergen yang ada di tubuh kita. Kalau seseorang mempunyai sifat alergi ya. Jadi gatal dan sakit tenggorokan itu salah satu tanda dari inflamasi. Tapi apakah ada pengaruhnya juga dengan bakteri dokter? Makanya tenggorokan kita jadi gatal? Betul, karena inflamasi tadi bisa disebabkan masuknya bakteri. Jadi setiap ada bakteri masuk, virus atau jamur atau parasit ya, yang saya sebut sebagai mikroba, dia akan menimbulkan reaksi inflamasi di jaringan di mana dia masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tadi berarti di tenggorokan ya Mbak ya. Jadi itu adalah salah satu juga gejala dari infeksi bakteri. Nah selain sakit tenggorokan dokter, penyakit apa lagi sih yang sering muncul di tengah cuaca ekstrem seperti ini? Ya, jadi tadi kita bagi ya, kalau yang tadi terlalu panas ya, hipertermi itu bisa menyebabkan tadi ya, heat stroke gitu ya. Kemudian juga terlalu dingin ya bisa menyebabkan flu, pneumonia. Kemudian penyakit-penyakit lain yang sering terjadi dengan perubahan cuaca tuh seperti pencernaan, sakit-sakit pencernaan seperti diare, ya, kemudian sakit perut. Apakah itu dikarenakan cuaca yang lembab, dokter? Secara tidak langsung ya. Kalau cuaca lembab itu dia merupakan situasi yang menyenangkan untuk bakteri atau mikroba lainnya untuk tumbuh. Jadi kalau kelembapan udara itu tinggi, lebih dari 60-90%, kemudian suhu ruangan kita
25 sampai 35% itu merupakan zona nyaman bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kita harus lebih berhati-hati ya dokter. Betul. Nah tapi biasanya nih ya dokter, di Indonesia ini sering sekali orang mengistilahkan masuk angin karena ya cuaca yang lagi ekstrim kayak gini. Sebenarnya kalau dari sisi medis atau dari sisi kedokteran, gejala masuk angin atau penyakit masuk angin itu ada nggak sih dok dan seperti apa? Ya, jadi pernah masuk angin nggak, Mbak? Pernah. Pernah ya? Kembung, Iya. pusing. Iya, jadi banyak banyak angin gitu rasanya ya, ingin buang angin terus gitu ya. Kembung, kemudian juga mual muntah, Mbak. Iya. Itu adalah gejala kita sebut sebagai masuk angin ya. Kalau orang awam itu adalah istilah yang tidak spesifik sebenarnya menunjukkan suatu penyakit tertentu. Ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh masyarakat kita nih ya, Mbak ya. Oleh orang Indonesia, Iya, warga orang 62. Indonesia. Mungkin kalau ditanya di luar nggak tahu ya apa Iya. itu masuk angin. Jadi masuk angin itu adalah kumpulan gejala Oke. ya, yang menjadi manifestasi dari mungkin Mbak dari penyakit tertentu. Maka kita perlu menanyakan lebih lanjut. Gejala ini merupakan bagian dari penyakit apa. Gitu ya. Oh oke, ini menarik sekali dokter. Dan setelah ini juga saya yakin menanyakan fakta atau mitos juga nih ke dokter. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.